Halo semua, balik lagi nih sama Mama Eve di sini guys. Apa kabar guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, stay safe and stay healthy ya guys. Oke, di vlog kali ini Mama Eve mau sharing sama ngasih tips sedikit pengalaman kita nyunatin Eve di Turki, dan kebetulan sunatnya ini di tengah wabah corona yang masih pandemik ya guys ya. Tapi jangan lupa ya guys, nanti kalau kalian belum subscribe ya guys abis nonton video ini biar Mama Eve tambah semangat pastinya. Nah, jadi sunatnya ini kita lakukan di rumah sakit swasta di kota kita tinggal ya guys, yaitu di Izmit. Jadi hari pertama kita datang ke rumah sakit itu tanggal 15 April. Sebelumnya itu kita buat janji dulu untuk ketemu dengan dokter. Ada nggak slot atau jadwal dokter yang berhubungan dengan sunat itu. Jadi pas kita telepon kebetulan next day-nya ada. Jadi setelah itu kita datang langsung jadi kita Rabu telepon, kemudian Kamis langsung datang. Dan kebetulan rumah sakit ini nggak jauh dari tempat kita tinggal, itu cuma sekitar 2 kiloan lah ya. Jadi kenapa kita pilih rumah sakit swasta instead of pemerintah? Salah satunya karena kalau di pemerintah itu mereka lebih banyak pasien dan lebih crowded, dan belum tentu kita dapat jadwal sesuai yang kita inginkan. Jadi lebih amannya dan lebih cepatnya, yang pasti akhirnya kita pilih di rumah sakit ini, Akademi Hastane. Kebetulan di kota ini ada dua rumah sakit swasta dan kita pilih yang si Akademi Hastane ini. Jadi pas kita datang sebelum udah janji kita daftar dulu untuk melakukan payment. Biaya nanti saya ceritain ya guys ya. Jadi ini kita nunggu dulu untuk diperiksa ke si dokternya. Dan kebetulan kita pun dapat jadwalnya awal pagi yang pertama, jadi kita nggak nunggu lama. Jadi pemeriksaan pertama ini kita ketemu dengan dokter urologi dulu. Nah di sini nih Eve diperiksa keadaan kemaluannya ya guys ya, posisinya dan cocok atau tidaknya untuk melakukan surgery-nya. Dan alhamdulillah ternyata nggak ada masalah. Jadi pemeriksaan kedua ini Eve dicek ke dokter anestesi. Nah di sini nih sebenarnya nggak dicek fisikal ya. Jadi dia tanya riwayat kesehatan Eve dan kedua orang tuanya, dan itu pun nggak ada masalah. Nah ini pemeriksaan yang ketiga, karena sedang wabah corona diwajibkan untuk Eve dan saya sendiri ibunya untuk melakukan tes. Jadi kalau Eve sendiri itu dia melalui tes darah. Nah kalau saya melalui ruangan yang khusus corona, dan yang saya lakukan itu melalui hidung dan tenggorokan ya guys ya. Kita menunggu 30 menit, hasilnya keluar dan hasilnya negatif. Setelah itu kita bisa langsung jadwalkan untuk surgery-nya. Nah kebetulan karena hari berikutnya kosong, kita bisa ambil langsung di hari Jumat itu. Dan hari Jumat itu kita ambil jadwal yang pagi jam 9. Jadi kita pagi udah berangkat dari rumah. Dan Eve yang mau melakukan surgery itu sebelumnya malam-malam itu dia udah melakukan puasa ya guys. Jadi terakhir dia minum susu itu jam 3 subuh. Dan puasanya itu benar-benar puasa ya guys. Jadi air putih pun Eve udah nggak boleh minum saat itu. Jadi saat kita sampai ini babanya Eve urus administrasinya ke bagian klinik anak, isi-isi formulir segala macam. Setelah itu kita tunggu jadwal operasi. Jadi kita tunggu di kamar rumah sakitnya, jadi disediain untuk kita nunggu, sama nanti setelah kita surgery kita tinggal di sini dulu beberapa jam sebelum kita pulang. Hasilnya bagus sih. Jadi satu kamar ini dia kamar lah ya, kamar mandi, ada TV, ada kulkas. Nah setelah nggak lama kita nunggu di situ, akhirnya kita dipanggil jadwal Eve atau dokter udah datang. Setelah itu Eve diminta semua melepaskan pakaian, hanya pakai kaos dalam aja, dibawa ke ruangan operasi dengan selimut. Dan saat operasi pun itu kita nggak boleh masuk sama sekali ke dalam ruangannya. Jadi kita tunggu di luar, kita hanya nunggu sampai pintu ini. Di dalam itu Eve sekitar 30 menit. Jadi dokternya info dia itu dikasih anestesi lokal dan dikasih obat bius tidur ya guys ya. Dan kita hanya menunggu 30 menit. Setelah itu Eve sudah keluar dan sudah selesai proses sunatnya, dan kita dikasih potongan ini untuk kita bawa pulang dan kita kubur di rumah ya guys ya. Dan alhamdulillah Eve-nya pun nggak terlalu rewel dan nggak terlalu stres ya guys. Jadi dalam keadaan seperti itu kita hanya perlu menenangkan anak dengan cara meluknya aja. Maksudnya dipeluk, dikasih ketenangan gitu lah. Jadi dia nggak terlalu kebawa stres. Dan karena memang kebetulan kalau dari saya baca-baca itu dan pengalaman teman-teman yang gelin atau
yang menikah di Turki, anaknya yang cowok itu mereka memang rata-rata menyunatinya tuh sebelum 2 tahun ya guys ya, ada yang malah 6 bulan, ada yang sebelum 1 tahun. Nah kebetulan Eve ini umurnya pas sunat itu 22 bulan, jadi memang direkomendasiin terus 2 tahun lah anak bayi itu kalau misalnya mau disunat. Jadi dalam 2 tahun ini dia belum ada istilahnya mengingat rasa sakit atau trauma ya guys. Jadi kalau misalnya udah tanggung di atas 2 tahun dia belum sunat, itu better memang yang dari saya baca-baca nunggu anaknya agak besar sedikit, jadi sekitar 6-7 tahun. Nah itu udah lebih proper, jadi dia udah bisa ngerasain gimana, udah bisa tahu lah ya, jadi nggak terlalu dibawa beban, nggak kebawa trauma. Dan alhamdulillah juga setelah surgery ini Eve juga nggak terlalu ribut dan dia udah bisa jalan normal seperti tadi yang ada di video itu saya kasih lihat. Jadi guys, biaya di sini yang kita keluarin untuk surgery itu totalnya sekitar 1.900 lira ya guys. Jadi beda. Jadi biayanya untuk sunat itu sendiri sekitar 1.500 dan itu untuk paketan semua ya guys, termasuk tes coronanya dia. Sedangkan untuk saya sendiri, saya dibebanin untuk biaya tes corona itu sekitar 400 lira. Jadi in rupiah untuk paketan Eve aja sunatnya itu sekitar 2,7 juta, dan untuk saya sendiri yang paket untuk tes corona itu sekitar 800.000 ya guys ya. Jadi setelah operasi kita nunggu sekitar 4 jam di kamar ini, dan setelah itu diperiksa oleh dokter dan gak ada masalah. Setelah itu kita bisa pulang. Nah, jadi biaya yang tadi saya sebutin itu udah termasuk biaya pemeriksaan selanjutnya ya guys. Jadi setelah selesai operasi next day itu Eve datang ke rumah sakit untuk dilepas perbannya dan dikasih obat oles kayak lotion gitu aja. Nah jadi obat itu hanya saat itu aja guys, itu nggak diulang lagi saat di rumah, hanya dikasih obat penenang aja kalau misalnya dia agak rewel. Dokter kasih obat sirup, cuman hanya sehari, udah setelah itu kita nggak pakai lagi. Nah dokter juga kasih tips nih guys, kalau misalnya anak yang masih terlalu kecil seperti Eve ini nggak cocok dia pakai celana sunat seperti ini. Jadi dokternya kasih tips kita pakai paper cup untuk menyanggah kemaluannya sama pampers. Jadi kita potong bagian atasnya yang sekitar 2 cm. Nah bagian halusnya itu nanti kita taruh di dasar kulitnya, jadi yang bekas guntingan nanti yang nempel ke pampers. Jadi ini untuk mencegah iritasi dan supaya kering juga, karena setelah dioperasi kan 3 hari itu nggak boleh mandi. Nah setelah 3 hari baru kita rendam di air hangat untuk membersihkan sisa-sisa krim dan kotoran yang ada di kemaluannya itu guys. Nah jadi setelah itu hari terakhir kita datang lagi ke pemeriksaan terakhir, dan alhamdulillah hanya dilihat saja dan nggak ada apa-apa, semuanya normal dan nggak ada masalah. Dan dokternya pun hanya kasih tips, jadi setelah lukanya udah benar-benar sembuh, kita bisa melakukan massage. Jadi massage ke arah atas untuk memperlancar peredaran darah anak si baby kita ya guys. Oke guys, segitu dulu dari Mama Eve, semoga sharingnya bermanfaat bagi yang membutuhkan ya guys. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, biar Mama Eve tambah semangat pastinya. Thanks for watching and see you at the next vlogs. Bye bye.